Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, mabadu telah hadir di sini bersama kita pemateri. Ya Allah, ini namanya tukang maidui, masya Allah. Oke, mohon maaf teman-teman, ini agak ada keterlambatan. Nanti beliau biar cerita sendiri. Sekarang ada di mana? Saya pikir ada di Blitar ya. Ternyata saya kira kedua di Solo, ternyata tidak di Solo, ternyata di Bandung. Masya Allah. Kita hari ini akan webinar lagi, sharing bareng, sahabat JO dimanapun teman-teman berada. Silakan ambil alat tulisnya atau catatannya. Hari ini kita akan belajar bareng suhu kita. Saudara saya, beliau adalah guru saya, mentor saya, teman saya, dan pokoknya suhunya suhu ya. Mas Riko Saputra. Hari ini nanti temanya mental dan mindset memulai usaha atau bisnis baru saat COVID-19. Mungkin bagi teman-teman yang mengalami masalah di era ini, kayaknya yang bermasalah bukan teman-teman saja ya, semua orang bermasalah. Tapi sebagaimana kita seorang pengusaha, kita harus tetap strong dan lincah di kondisi seperti ini. Kita nanti akan mendengarkan tips-tips dari beliau, tukangmaido.com. Oke. Bagi teman-teman yang sudah hadir, silakan berkomen ya. Nanti kita akan munculkan komen teman-teman. Wes, ini ada Hadir. Hadir. Itu lure pemateri kita ini ya. Ini kemudian ada Glesi Indonesia. Monggo silakan yang sudah hadir komen-komen ya nanti biar. Mudah-mudahan 2 saja yang hadir. Oh, enggak bisa. Ini habis ini mau di-share. Oke, nanti belum di-share. Belum sebagian. Nanti kita akan berkenalan langsung dengan Pak Riko Saputra ini ya. Mungkin Mas Riko nanti akan mengenalkan background-nya atau sekarang aktivitasnya apa, kemudian kenal dunia online ini atau bisnis ini dari mana, ceritanya dulu. Nanti kita habis ini membahas tentang ini, cara bertahan mindset-nya di era COVID seperti apa, gitu ya. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan Mas Riko untuk berkenalan. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang dikenalkan oleh kakak saya, Mas Sigit, kakak. Nama saya Budiawan Riko Saputra, lahir di Solo 40 tahun yang lalu. Terus aktivitas banyak di jalan. Ya. Salah satu aktivitas yang sekarang masih saya jalani itu di Jackstock.com, terus di ayamjobber.id, terus sama jasa kirim ID. Jadi aktivitas saya di dalam website berarti ini. Semuanya website itu. Semuanya platform. Masing-masing dijelaskan apa aja. Oh iya. Kalau apa nih, perkenalannya cukup segitu mungkin ya, nanti teman-teman kalau ada yang pengen tanya yang lain bisa langsung tanya. Kalau untuk tahu internet marketing itu saya dari grup keren namanya IM Kediri. Masya. Kalau untuk kenapa kok bisa kenal IM Kediri, dulu karena saya keblasuk ya. Dulu saya bakul batik, terus mintip-mintip kalau istilah Jawa, atau di pinggir jurang gitu, mau kejelungup gitu, mau jatuh, bakul batik grosir yang kesulitan cash flow saat itu. Karena kalau grosir konvensional kan pasti ngutangi dulu. Terus akhirnya nekat jualan online tanpa panduan apa-apa ya, panduannya hanya di masing-masing website platform marketplace itu, dan jualan di Tokopedia, terus Bukalapak dan sebagainya. Terus sampai akhirnya dikenal oleh teman-teman ini. Jadi dikenal ya, bukan saya mengenal tapi dikenal itu.
kenal. Akhirnya saya masuk grup IM Kediri itu. Jadi lebih tahu, oh ternyata internet marketing itu luas sekali ya. Sampai sekarang saya masih terheran-heran. Sampai sekarang saya masih terkagum-kagum dan masih belum paham sebenarnya detailnya internet marketing itu. Cuman kalau tipikal saya itu kan tipikal bukan orang yang detail, jadi memandang sesuatu itu selalu global gitu. Cinta pun saya global. Cinta global, oke. Terus akhirnya bergaul dengan teman-teman ini tambah banyak wawasan, tambah banyak ide tentunya ya. Dengan bergaul, dengan berkomunikasi, dengan berinteraksi dengan banyak orang, dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam karakter dan tipikal. Bawaannya kan beda-beda nih, ada yang detail, ada yang non detail, ada yang pedagang, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, akhirnya banyak wawasan, akhirnya semakin banyak ide yang bisa saya pikirkan. Ya salah satunya beberapa yang sudah saya jalani sekarang. Cekstock.com itu tujuannya untuk platform lokal yang untuk ngangkat produk UKM. Terus ayamjobber.id itu saya ikut-ikutan sebenarnya, ide dasar ikut-ikutan Mas Habibi sama Mas Ishak yang waktu itu jualan anak ayam. Dan kalau saya kan tipikalnya memang gak detail, tapi kalau di teman-teman itu seringnya saya dipasrai di bagian operasional lah, di bagian yang kalau di lapangan gitu. Jadi yang di lapangan yang mencari yang lebih banyak berhubungan dengan banyak orang gitu. Ya tugas kirim, ya tugas untuk cari barang gitu. Kalau teman-teman kan kalau di rata-rata di teman-teman yang di IM Kediri yang basicnya memang internet marketing, rata-rata lebih ke mendatangkan traffic ya. Jadi ada yang mendatangkan traffic, ada yang ngelayanin. Nah, saya yang ngirim, yang nyariin barang gitu. Tugas-tugasnya kayak gitu. Dan karena karakter saya memang kenapa kok bisa ngeliat Kediri? Terus? Ini jeda. Oh ya, udah. Terus di yang baru ini jasa kirim ya. Jasa kirim ini baru jasa kirim ini baru uji coba sebenarnya, Terus karena nggak punya muatan, jadi ini perusahaan pengiriman sebenarnya, tapi nggak punya muatan, ekspedisi. Ya, tapi nggak punya muatan. Promosi-promosi belum banyak yang nitip barang gitu. Beberapa teman-teman nitip barang ya karena kasihan aja, mungkin nggak ada dapat order kan. Terus dikasih 1-2 gitu. Saya minta order ke mana itu, ke perusahaan yang sangat terkenal di Kediri, yang jualan senapan itu loh, GSA atau apa, itu juga belum dikasih order. Ya teman-teman yang nonton mungkin kalau kasihan juga bisa kasih order kita ya, jasa kirim. Nah, mau ngirim produk belum tahu, belum order karena belum tahu. Iya. Nah ini saya promosi nih, saya ini nggak ngisi mati, saya promosi. Ya. Aja ini banget. Halo, masih nyambung? Bapak jangan goyang-goyang. Masih nyambung? Masih. Oke. Nah, akhirnya kita agak, wah ini piye iki. Perusahaan jasa kiriman namanya jasa kirim.id gak punya muatan. Harus apa? Kita harus gimana? Akhirnya kita menciptakan muatan. Menciptakan order untuk diri sendiri. Memaksimalkan. Itu triknya awalnya, akhirnya ya. Ini truk wirawiri nggak begitu ada muatan kan, sedikit muatannya gitu. Kita kirim-kirim dapat order juga dari perusahaan sendiri, dari ayamjobber.id itu kirimnya lewat jasa kirim toh. Itu ya karena kasihan kan perusahaan sendiri nggak anak kecil masih belajar gitu kasih order gitu. Nah akhirnya dari order yang kecil-kecil tadi kita pikir gimana kita survive, gimana kita perusahaan yang baru ini gimana bisa hidup. Akhirnya kita mengadakan
muatan sendiri ya, Hmm. atau menciptakan traffic untuk perusahaan ini ya. Caranya kita cari barang ya, jalur kita kemana nih, taruh Jawa Timur ke Jawa Barat PP gitu. Nah, kita mencari nih muatan apa yang bisa laku di Jawa Barat. Nah, karena kita ada kakaknya jasa kirim ini kan Ayam Chopper. Kalau yang perusahaan Ayam Chopper ini marketingnya banyak, salesnya banyak kan. Jadi kita tugaskan ke teman-teman juga, kita nitip ke beberapa teman-teman yang jadi marketing eksternal ya. Kalau saya istilahnya marketing eksternal, bukan affiliate tapi marketing eksternal karena kita melayani sendiri. Itu kita menciptakan muatannya. Kita ada satu produk namanya kue kacang itu. Kue kacang itu dari Jember, kita pasarkan ke Bandung, Jakarta gitu. Nah, logikanya kalau barang ini laris, nanti yang muat pasti jasa kirim, jadi dapat muatan, ya dapat keuntungan dari kue kacang. Nah, ya kita hitung-hitung singkat lah gitu ya. Kita tes sedikit, 1-2 tes gitu, kok trafficnya kelihatannya bagus, akhirnya kita umumkan secara luas bahwa kita bisa seperti ini, membuka kesempatan untuk penjualan kue kacang, untuk kita bisa ngirim sampai alamat dan berbagai kelebihan lain tentang keamanan barangnya juga. Jadi terciptalah traffic yang besar dari satu produk itu. Baru satu, karena masih tes kan, baru satu. Bagaimana kalau produk-produk teman-teman yang lain, terus banyak bisa kita salurkan lewat jasa kirim, dan jaringannya itu kan mungkin lebih luas lagi. Jadi sekarang kue kacang itu mendekati 10 ton per minggu. Masya Allah. Jadi ya berarti itu muatan kita gitu. Berarti itu muatannya jasa kirim itu. Dapat dari kue kacang, dapat dari jasa kirim, dapat. Nah, sebenarnya banyak sih yang bisa saya ceritakan, tapi nanti kesannya promosi. Promosi ya. Ini tadi kenalan dulu, kenalan. Nah, beliau itu jasa kirim, kemudian cek stok, kemudian Ayam Chopper. Mungkin teman-teman sebagian bertanya, ini ayam tapi di online kan ya? Ayam di online kan, masa bisa dikirim, bisa di online kan ya? Iya Mas ya. Bisa. Itu ada yang mati udah dikirim ayamnya. Gimana? Ayamnya ada yang mati pada saat dikirim. Oh, saat dikirim itu pada awalnya kita ya kadang ada yang mati sih, tapi tidak banyak. Persentase wajarnya itu 2%. Di perjalanan itu toleransinya 2%. Jadi jasa kirim itu memang spesialis pengiriman yang sulit-sulit gitu, kayak hidup ya kan gitu. Jadi kita belajarnya dari Ayam Chopper itu, memang belajarnya pengiriman. Ya. Sekarang menjangkau masih Jawa saja ya? Yang mana? Yang Ayam Chopper. Jasa kirim? Kalau jasa kirim ini untuk armada sendiri itu Jawa dan Madura. Untuk armada sendiri, tapi kalau yang penerusan itu seluruh Indonesia. Kalau penerusan tidak pakai armada kita sendiri, pakai armada eksternal. Kita join sama rekanan itu. Ya rata-rata ekspedisi gitu sih, lempar-lemparan job gitulah. Ya. Oke, demikian perkenalan dari beliau. Kita nanti akan membahas ini Pak Riko. Mental di era COVID ya. Mental, mindset. Mungkin pertanyaan dulu bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar ya. Sebelum teman-teman bertanya, mungkin saya yang bertanya. Melihat kondisi seperti ini, mungkin Mas Riko ada komentar ya. Kan kondisi ini begitu berat, krisis ini tidak hanya krisis ekonomi, juga krisis kesehatan yang menghantam semua lapisan ya ini ya. UKM, corporate, semua kena semua dampaknya. Ada sebagian teman kita yang sudah tutup duluan, ada yang mem-PHK timnya, ada yang bertahan, pivot atau ganti model bisnis, ganti kategori bisnis. Mungkin pendapat Pak Riko bagaimana, apa yang dilihat ini dari Mas Riko? Monggo Mas. Ya, pertama-tama saya ikut sedih ya, ikut
merasa ikut apa ya, walaupun tidak merasakan langsung tapi ikut sedih lah untuk teman-teman yang sampai di PHK. Saya melihat sendiri juga di Bandung, kan kebetulan saya hampir 1 bulan di Bandung, itu Bandung di KH. lockdown ya? Bandung lockdown ya? PSBB. Semua daerah sebenarnya ya PSBB, PSBB ya, PSBB itu. Itu saya lihat di KHTEK itu dulu setiap bubaran kerja itu pasti macet gitu. Sekarang nggak begitu macet. Terus saya dengar info dari pedagang di sekitar situ saat kita makan di daerah situ, ngobrol itu. Yang ngobrol ya dengar gitu dari samping-samping yang lagi ngobrol itu secara bertahap sekian ribu PHK, sekian ribu PHK, sekian ribu PHK. Dalam hati saya mikir, walah ini terus mau kemana ini? Kalau di PHK kan mereka tiap mindsetnya kan dari awal dia mulai kerja itu kan kerja gitu kan, kerja gitu. Jadi ngelamar di pabrik satu ke pabrik lain. Biasa itu di pabrik tekstil seperti itu, KHTEK itu contohnya. Terus saat mereka di PHK dan pabrik lain pun tidak beroperasi, terus mereka kan mau nggak ada jalan kemana-mana, itu pulang atau kemana kalau masih ada tempat untuk pulang. Ya kalau di rumah orang tuanya nggak susah, kalau sama-sama susah, terus siapa yang ngopeni gitu. Wah, dalam hati ya pokoknya turut bersedih itu, nggak paham saya nanti, nggak kebayang rasanya gitu, nggak kebayang rasanya mereka kayak apa. Tapi di satu sisi, kalau dari sisi saya sendiri pribadi, ya maaf mungkin beberapa nggak cocok dengan pemikiran saya, tapi bagi saya corona tidak ada. Dalam mindset saya selalu tenang gitu, tidak ada virus ini, tidak ada. Jadi ya saya menjalani kehidupan seperti biasa, walaupun ada sedikit penyesuaian. Contohnya saya tetap kemana-mana, walaupun jangan ditiru, ini kemana-mana kan karena ada maksudnya gitu, ada yang kita kerjakan gitu. Kalau ini berhenti kan nanti yang lain berhenti. Kebetulan kan kita perusahaan juga masih kecil, jadi masih lebih mudah handle-nya. Nggak seperti perusahaan teman-teman yang sudah besar kan agak semakin rumit kan, complicated gitu. Kalau di kita kan masih berapa personilnya gitu, masih kehitung dengan jari gitu. Ya kalau masalah mental untuk perusahaan sekecil dan sekelas kita itu kita bisa bermental seperti itu. Terus banyak yang terdampak kan yang kecil-kecil kan gitu, yang besar sih terdampak tapi mungkin masih punya tabungan jadi bisa bertahan. Nah yang kecil-kecil itu saya ajak bermental seperti ini, tapi tidak untuk apa ya, yang penting kita normali aja gitu, normal, kita taati aturan pemerintah, kita amankan. Yang bahaya itu kan bukan pergi-perginya sebenarnya, yang bahaya itu kumpul-kumpulnya, terus tidak jaga kebersihan gitu-gitu. Jadi meskipun saya nekat pergi-pergi, tapi protokol kesehatan yang disarankan pemerintah itu tetap kita ikutin. Misal kita dalam sehari bertemu orang lain, benar-benar orang lain itu berdekatan, itu hampir nggak pernah juga. Makan kita bungkus gitu, terus ya nggak salaman, nggak apa gitu, selalu cuci tangan gitu. Jadi bagi saya ini saya sudah aman, meskipun saya pergi-pergi tapi saya tidak berinteraksi dengan banyak orang. Itu bagi saya gitu. Jadi saya anggap corona tidak ada itu bukan menyepelekan, tapi ya supaya kita survive aja gitu. Dan setahu saya memang begitu. Menyetel mindsetnya ya, menyetel mindsetnya itu. Terus jangan terlalu ketakutan juga. Ini menakutkan, memang ini bahaya, tapi tidak harus untuk kita takuti secara berlebihan. Jadi tetap aja ide kita jangan sampai berhenti, ide kreasi jangan sampai berhenti, akal kita jangan sampai berhenti, jangan sampai ikut lockdown, jangan sampai ikut tetap diam gitu, tetap harus bergerak pikiran kita. Ya salah satunya ya seperti yang saya jalani saat ini gitu, saya tetap ngordinir. Kemarin kan kita buka gudang baru di Bandung. Tadinya saya dapat kesempatan dapat tumpangan gudang nih di Cicalengka, di saudara kita juga di IM Kediri, Mas Riki ya. Kita belum dapat gudang di tengah kota, dipinjemin dulu gudangnya. Terus sekarang kita sudah dapat tempat di kota, kita setting gudang di situ, dan alhamdulillah setelah ada gudang di situ penjualan juga banyak. Jadi kita setting pengiriman dan lain-lain pun juga
hampir no kontak dengan pelanggan gitu. Jadi pokoknya apa ya, kayak orang Surabaya lah, bonek tapi ya nggak bonek nemen gitu. Nekat tapi aja nekat temen, nekat tapi pakai hitungan lah gitu. Ikhtiar, tetap ikhtiar ya. Ikhtiar, harus ikhtiar. Jangan terbelenggu lockdown terus tetap diam di rumah. Ya tetap diam di rumah. Kalau nggak ada kerjaan keluar ya diam. Tapi kalau ada kerjaan ya kerjain aja. Tapi protokol di jalan tetap diindahkan lah dari pemerintah itu, kan maksudnya baik soalnya. Benar. Itu kalau saya gitu. Jangan sampai terlalu terkungkung lah. Yang diam di rumah ya ibu, anak-anaknya diam di rumah. Bapak nggak apa-apa keluar. Kalau memang ada perlu tugas di luar, keluar aja nggak apa-apa. Tapi ya jaga diri baik-baik, jangan sampai kumpul-kumpul sama orang. Tuh. Terus untuk apa ya? Apalagi Om, langsung ke itu. Oke. Mungkin teman-teman yang mau tanya, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Sambil nunggu pertanyaan teman-teman ini. Aku bisa lihat itu. Bisa ini tak munculkannya, ini yang ada beberapa yang sudah bertanya. Wes ini. Kita orang. Isak Nasir salah satu. Tanya tim Genit buka bersama kapan? Ya, setiap hari kan kita buka bersama walaupun beda menit, beda detik gitu. Ya tiap hari nggak mungkin bukanya nggak bersama lah. Beda tempat. Pasti bersama, habis maghrib pasti itu. Walaupun berbeda tempat. Ini ada Mas Ahmad Bahagi. Ini suhu saya nih. Salim suhu. Sini suhu. Saya yang Salim ini. Ya. Ini suhu saya yang paling ganteng ini. Pak Marzen. Cuma ini. Ini dari Mas Arli 456. Cara meyakinkan pemodal dalam kondisi seperti ini gimana ya, Su? Ya, pemodal. Modal sukai ini ya. Nanti kan sebagian pemodal mungkin langsung dijawab. Siap. Nah, itu dalam situasi apapun itu meyakinkan pemodal itu mudah. Dalam situasi apapun, mau corona mau enggak sama saja kondisinya. Justru menurut saya pribadi ya, di corona ini mudah-mudahnya cari pemodal, beneran. Paling mudah di ini. Ini karena uang nganggur banyak ini. Uang nganggur banyak. Ini banyak uang nganggur. Orang yang punya uang kan duitnya kan nggak muter semua ini. Iya, benar. Mau muter di mana, wong toko tutup, taruh dia ya. Dia supplier toko atau dia punya modal biasa di putaran barang sesuatu, nyuplai ke toko atau kemana. Tokonya tutup, disuruh tutup. Warung disuruh tutup. Semua disuruh tutup. Uangnya kan nggak muter. Ini uang banyak bergeletakan di mana-mana. Tinggal, nah, kalau saya pribadi, saya tidak selalu berhasil meyakinkan orang. Tidak selalu berhasil meyakinkan orang yang mau modal sama kita atau mau kerjasama atau gimana gitu. Saya ini bahkan yang sering kadang juga hubungan uang utang piutang apa masalah modal gitu sama kita itu salah satunya keluarga sendiri, taruh ibu saya ya. Saya nggak selalu berhasil meyakinkan beliau. Saya sparring partnernya investor itu ya ibu saya. Kalau saya bisa meyakinkan ibu saya, orang lain lebih mudah gitu. Jadi paling kayaknya jalui duit ya. Oh, enggak. Ya bukan jalui, pinjem. Saya dari SMP sudah punya utang. Dari SMP itu sudah punya utang sama investor pertama saya itu kakek saya. Saya jualan kembang api. Nah, ini contoh yang sangat mungkin mudah untuk kita pahami ya teman-teman masalah modal ya. Saat saya SMP, saya itu jualan layangan. SMP jualan layangan kelas 1 kalau nggak salah, jualan layangan. Modalnya itu dari uang saku. Jadi uang saku berapa sih? 1.000 itu sudah banyak loh, 2.000, 3.000 sudah banyak. Dulu saya punya 5.000 loh, 5.000 rupiah. Waktu itu saya keluar itu saya jual laku, terus ngambil lagi saya jual laku. Ngambilnya layangan itu jauh. Dan itu ternyata diamati oleh kakek saya. Saya dipanggil. Kamu kenapa nggak belinya banyak sekalian? Artone cuma segini Mbah Kong, gitu. Uangnya cuma segini. Tak pinjemin uang mau nggak? Mau Mbah Kong. Mau pinjem berapa? Terserah
Mbah Kung. Terus Mbah Kung ngasih 50.000. Ya tak silai 50.000. Engko baliknya kapan? Nggih, sebulan pripun? Tahu bahasa Jawa ya teman-teman? Sebulan gimana? Oke, sebulan. Nah, akhirnya deal sama Mbah Kung sebulan. Terus saya puterin, akhirnya saya dari 5.000 punya modal 50.000. Wah, itu muternya kenceng itu sampai uangnya beratus-ratus ribu itu. Anak SMP pegang ratusan ribu waktu itu. Nah, kenapa investor pertama saya tadi itu selain faktor karena ini cucunya ya, Mbah, itu ada faktor lain kan? Karena apa? Cucu yang lain kan nggak dimodalin gitu. Cucu yang lain kan kebetulan nggak ada usaha gitu. Usahanya belum berjalan gitu. Nah, kalau saya sudah berjalan meskipun modalnya 5.000 itu cuma dapat 50 layangan, 40 layangan sama benang itu cuma 5.000 itu cuma dapat berapa layangan waktu itu? Layangan Rp50 kalau nggak salah. Kalau 5.000 berarti 100 ya, 100 layangan. Kalau sama benang berarti layangannya sekitar 50, yang 2.500 untuk layangan, yang 2.500 untuk beli senar dan sebagainya. Kenapa si investor tadi itu mau minjemin 50.000 padahal walaupun kenal tapi kan ya masih anak kecil itu. Ya. Karena investor tadi memandang ini usaha sudah jalan. Jadi kalau mau ini pemodal usaha harus jalan dulu. Harus ada hitung-hitungannya dulu dalam skala yang sekarang gitu. Kalau skalanya 5.000 berarti usaha itu berjalan pada skala 5.000. Nanti kita proyeksikan ke pemodal. Ini aku punya modal 5.000 bisa hasil sekian 2.000 taruh gitu atau 1.000 per minggu. Kalau sampean bisa pelajari ini rutinitas sehari-hari penjualannya. Kalau orang biasa modalin orang, dia bisa ngitung, oh orang ini di 5.000 aja dapat untung 2.000. Kalau tak kasih 50.000, dia seminggu bisa untung 20.000 ini dari 2.000 20.000 beneran. Dalam sebulan saya sudah ratusan ribu itu. Dan saya bisa ngasih bagi hasil sama Mbah Kung saya waktu itu 30.000. Jadi 50.000 pokok, 30.000 itu bagi hasilnya. Kata Mbah Kung saya, kok sedikit? Nah dulu kan nggak ada perjanjian, Mbah. Ya. Oke, mau dipinjamin lagi? Enggak, modal saya masih 300.000. Saya nggak butuh modal. Lah saya ketawa waktu itu. Oke, nanti kalau butuh modal bilang Mbah Kung lagi, kita kerjasama lagi. Nah itu contoh yang sangat mudah dipahami. Pada prinsipnya kita harus running dulu ya, supaya betul orang lain itu nanti dulu melihat sepak terjangnya, akhirnya yakin, akhirnya ngasih modal itu ya. Oke. Bahkan beberapa pemodal itu dia mau modalin usaha yang belum untung. Kadang-kadang nggak sampai untung. Belum sampai untung sudah dimodalin orang. Itu berarti prospeknya tinggi. Nah itu yang bisa ngitung ya para pemodal. Dan kita pun bisa memprediksi sih. Usaha saya ini belum untung. Tapi ini bakal untung nih kalau ada uang segini lagi. Ada alat ini, ada itu gitu. Nah itu kadang bisa terjadi lagi. Terjadi juga gitu. Saya beberapa kali juga lihat seperti itu. Cuman umumnya kalau investor yang pokoknya kelas 1M ke bawah itu pasti harus untung dulu. Tapi kalau investornya sudah triliunan, ratusan miliar, puluhan miliar itu kadang-kadang nggak sampai untung pun bisa dapat modal gitu. Setahu saya begitu walaupun saya belum pernah ngalamin yang gede-gede. Ya saya di bawah 1M. Kelasnya saya di bawah 1M. Saya 2M. Makasih Mas. Itu mudah-mudahan ini kan ngobrol santai ya, jadi monggo nanti nimbrung. Tapi mudah-mudahan juga bermanfaat, teman-teman mendapatkan ide ini dari cerita Mas Riko ini, dari obrolan ringan ini. Kira-kira dari sudut pandang tiap suhu kan masing-masing mesti membawa ilmu lah mungkin. Begitu. Oke, yang mau tanya-tanya monggo lah ya. Kalau belum ada yang tanya, ini saya mau yang bertanya ini. Menurut Mas Riko ini, kita kan sebagai pemilik bisnis atau leader sebuah tim gitu, kita kan kadang nggak ngerti nih prediksi corona sampai kapan ini, sampai Juli, Agustus atau 3 bulan lagi. Oh ya. Atau sampai akhir tahun. Nah, sebagian besar
teman-teman ini sebagai leader juga bingung mengambil keputusan. Mengambil keputusan seperti apa. Kita kalau 3 bulan kan bisa mengambil keputusan, oh 3 bulan rencananya segini. Kalau setahun kita planningnya segini. Nah ini kan enggak jelas nih. Sebagai kalau menurut Mas Riko bagaimana ini? Leader di era krisis ini bagaimana ya mindset-nya? Ya, kebetulan saya ini bukan tipikal leader. Saya tipikalnya strikernya. Kalau leader itu kayak Om Sigit ini, kayak Le Wahyu, kayak Habibie, Le Isa gitu tuh, Om Le Iki gitu-gitu, Le Fendi gitu. Kalau saya ini tipenya tipe striker. Ujung tombak, tipe striker. Jadi di depan, untuk ngelit, untuk ngelit itu istilahnya kurang mampu sebenarnya, kata-katanya juga kurang bagus kadang-kadang gitu. Cuman coba saya ini ya, walaupun saya mungkin bukan leader yang baik, ideal lah. Kalau semua leader ya baik lah. Cuman mungkin bukan leader yang ideal. Kalau bagi saya menghadapi corona ini, ya itu tadi karena perusahaan yang saya ada di sekarang ini kita handle itu bukan perusahaan yang besar, jadi mikirnya ya simpel banget, saya anggap corona tidak ada gitu, titik. Jadi mau corona selesai kapan, mau nggak selesai, mau gimana ya pasrahkan sama Allah, karena itu benar-benar kita nggak bisa pikirkan. Otak kita ya jadi gini, yang tidak bisa kita jangkau nggak usah kita berusaha jangkau lah. Kita nggak akan bisa lah prediksi corona selesai kapan, terus harus bagaimana gitu. Karena kalau kita pikirkan, energi kita mikirkan itu, energi kita jadi kebuang ke sana gitu. Padahal gak teko juga gitu kita pikirkan. Jadi ibaratkan mikirkan barang yang sia-sia gitu. Bagi saya begitu. Makanya energi semua saya pikiran, saya curahkan fokus ke yang benar-benar akan jadi manfaat nanti. Misal sekarang ini kita bikin usaha baru. Kue kacang tadi kue kacang yang mereknya Mbah Genit tadi itu kan baru itu. Kompetitor kita sudah lebih dari 2 tahun, kita baru 2-3 bulan gitu. Jadi ya sebenarnya alhamdulillah, tapi kita bisa mengimbangi permainan dari teman kita yang jualannya sama. Kalau bukan kompetitor ya teman yang jualannya sama. Kita tadinya nggak tahu kalau ada orang jualan sampai sebesar itu. Jadi kita jalan di kue ini itu nggak tahu kalau sebenarnya itu ternyata ada perusahaan yang lebih besar, yang lebih lama, itu sudah main itu duluan. Loh, tiba-tiba yang gede. Jadi tapi sudah terlanjur tanggung masuk sekalian. Dan kita bisa ngimbangin permainannya. Ya, jadi fokus ke situ. Kalau saya mikir corona, saya nggak bisa itu bersaing dengan orang yang sudah 2 tahun, sudah pengalaman, brandnya sudah melekat kuat. Macam kita bikin macam kita bikin kerudung di Kediri tapi saingannya sama Zoya gitu. Bisa diibaratkan gitu. Atau kita bikin warung kelontong yang komplit, kita saingannya sama Alfamart gitu. Imbang-imbangannya gitu. Nah, kalau itu nggak konsentrasi bener ya mungkin nggak tembus ya, selain karena izin Allah tentunya. Gitu. Jadi ya konsentrasi aja sama yang manfaat. Ngapain mikir corona biar dipikirin ahli virus sana. Tugas kita itu kalau saya. Tugas kita ya mikirin keluarga, mikirin karyawan, timnya. Kalau karyawan ya itu semua harus makan, semua harus tetap survive itu. Kalau lebih luas lagi kalau di ayam chopper ya, di ayam chopper itu kan kita ada data, kita punya bukan partner tapi kita punya pelanggan atau seseorang yang sudah menghubungi kita ya, ibarat peternak gitu, se-Indonesia lebih dari 5.000, mungkin 10.000 kontak ada mungkin. 10.000 kontak. Nah, terus kita pernah ada grup-grup Facebook kan itu yang peternak-peternak gitu. Terus biasa kan kalau ada panen lagi murah kan mereka curhat gitu. Wah, panen murah gitu, pakan mahal, panen murah gitu. Nah, saya selalu berusaha menyemangati teman-teman itu gitu. Jangan sampai berhenti beternak gitu.
Karena kalau kayak sekarang ya, semua ada yang berhenti beternak, berhenti bertani gitu. Berapa bulan kita bisa bertahan dengan cadangan makanan yang sekarang, nanti akhirnya akan habis. Kalau masih nyambung, Bedat-bedat. ya, akhirnya kan nanti beli di luar kalau cadangan makanan di Indonesia habis. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang tetangganya peternak atau tetangganya petani, kita semangatin terus gitu. Kita beli barang mereka, kita usahakan beli makanan, beli ini dari petani-petani kita gitu. Lokal. Kalau di supermarket, ya di supermarket dimanapun, pokoknya ya ini istilahnya agak kasar tapi mengena banget ya. Moto picek kuping budek, pokoknya tuku barangi wong dhewe. Nah, jadi pokok kalau ada jeruk kirane luar Pakistan mana rasa dituku gitu, langsung kita ambil yang Malang meskipun harganya ambil beli gitu. Ya. Di pasar juga gitu, di pasar tradisional aja kalau bisa, di pasar tradisional gitu. Ini genting sekali untuk mempertahankan itu. Kalau enggak ya lama-lama kita kegeser. Loh, mungkin teman-teman bisa yang usianya sudah seusia saya ya 40-an lah itu, 40-an, 35 gitu. Coba ingat. Sudah saya sudah istrinya sudah 2 kok. Ini apa kalau belum tua kan belum. Ini coba ingat-ingat 5 tahun ke belakang kalau kita ke pasar situasinya seperti apa, atau 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. Ingat-ingat kita masih muda, masih 20-an, pasar itu seperti apa? Gitu. Petani seperti apa? Terus kita tarik ke masa sekarang. Petani kita, peternak kita, bangsa kita itu maju atau mundur? Coba simpulkan, coba renungkan. Kalau maju karena apa? Indikatornya apa? Kalau mundur, indikatornya apa? Karena apa? Coba sesekali kita mikir agak idealis gitu. Nggak mikir diri kita sendiri, nggak mikir secara global, se-Indonesia gitu. Kalau saya pribadi itu mundur, jelas petani kita mundur. Masih jaya petani dulu gitu. Sebabnya apa ya gitu ya, karena nggak laku barangnya kadang-kadang gitu. Terus karena apa ya? Karena mungkin ketengkulak dan lain-lain gitu. Ya mungkin perlu langkah yang sangat besar kalau kita mau bertahan gitu. Ini kalau masalah COVID malah terkondisi. Ya, nggak apa-apa, Mak. Ini kan kita juga harus mengambil pelajaran dari banyak sisi ini. Mungkin ada teman kita yang sebagian enggak ada ide ini, jualan sepi semua. Dan orang kan sekarang kan di era ekonomi krisis ini kan belanjanya ditahan-tahan, Pak. Jadi belanja lebih diprioritaskan yang penting bisa. Itu bagaimana Pak strateginya? Ini kok jualan kue kacang masih laris itu. Lebaran kan nanti di rumah. Ya itu, ini bukan kue lebaran, branding kita ini kue lockdown. Kue yang menemani saat-saat lockdown itu, Pak De. Kue yang menemani saat webinar, Zoom meeting gitu ya. Ya gitu, betul. Di rumah aja, kerja di rumah, work from home. Ya perlu cemilan kan kalau malam gitu, kalau siang puasa ya sore perlu cemilan yang sehat kan. Sehat jadi kalau contoh ini ya, satu produk yang kita angkat ini kan produk Jember kebetulan, karena di sana, jadi ini produk ini ya, satu sehat untuk badan kita karena tidak ada bahan pengawet, sehat untuk masyarakat kita, ya karena uangnya itu muter di masyarakat kita, ya sehat untuk bangsa kita. Kalau nggak ada komponen impornya, gulanya pun kita pertahankan pakai gula lokal, walaupun gula impor mengawe-awe murahnya. Jadi ini sehat untuk diri kita juga untuk bangsa kita, karena prinsip ekonomi sederhana yang saya tahu itu selama uang itu nggak keluar, ya kita sehat. Kalau uang keluar sudah nggak sehat. Bahkan untuk sesuatu yang sepele, taruh jeruk gitu. Kita jeruk punya banyak. Jeruk mana Pak? Atau melon jeruk. Gitu kan. Itu melon kan kita banyak, ngapain? Kita impor ayam, daging kan, daging sapi, walaupun lebih mahal sedikit kan kita, tapi uangnya kan yang penting aja keluar lah uangnya gitu.
Benar-benar. Kalau masalah teman-teman yang ini yang nyangkut, sebenarnya ini kan kayak keluar dari judul judul webinarnya itu mindset untuk mulai usaha baru ya. Nah, kalau mindset mulai usaha baru yang pertama itu abaikan dulu masalah-masalah yang nggak bisa kita jangkau lah. Pikiran kita, akal kita untuk jangkau penyakit corona ini nggak teko wis toh, nggak usah pusing, nggak usah kemeruh juga gitu. Walaupun saya juga kemeruh, tapi yang kerep-kerep lah, jangan kerep-kerep bahas itu gitu. Ngapain gitu, naik turun merah hijau kuning lah, nggak teko pikiran kita. Kita itu apa toh? Kita itu basicnya kan internet marketing, basicnya kan apa itu pedagang, jualan. Ya wis kebetulan wis sing mempeng gitu. Ya, benar, Pak. Kalau saya sendiri selalu ingin produk-produk lokal itu laku, jadi mana-mana yang potensi pasti kita dorong. Kalau yang mau mulai usaha baru yang tadinya misal nih yang sekarang terkena dampak paling besar dari pedagang dan produsen kan baju. Baju ini kena, ini nggak lebaran, baju ini hancur total. Kalau pedagang ini hancur total ini, walaupun tidak total amat, tapi wah pasti jauh sangat berkurang. Ya dagang itu apapun sama aja lah, produksi itu sama pun apa aja, cuma barang. Mindsetnya jangan terlalu terkekang. Saya kan kemarin jahit kerudung atau jahit baju, sekarang ya jahit aja apa itu masker kayak atau APD kayak gitu atau apa. Kalau itu sudah terlalu penuh juga, dagang aja. Yang paling mudah kan dagang itu. Ke pasar aja, ke pasar itu ambil salah satu ide saya ya yang belum saya ini. Ke pasar itu kan pasar grosir setiap kota ada. Belinya di pasar grosir aja, beli sayuran lah 100-200 ribu. Langsung nggak usah mikir nanti laku apa enggak, nggak usah mikir. Kenapa? Kita mulai jualan sayuran online, taruh begitu ya judulnya. Nggak usah mikir lalu nanti kalau nggak laku gimana, nggak laku ya dimakan sendiri wong sayuran kok. Beli kira-kira untuk kebutuhan 3 hari atau 4 hari atau 5 hari secukupnya. Kebutuhan sayuran 5 hari, beli sekaligus di pasar grosir. Sampai di rumah kan nggak mungkin dimasak semua, sebagian dijual online aja tetangga gitu. Saya punya bawang, saya punya ini, ambil untuk sedikit-sedikit ya. Laku dijual gitu. Di Facebook, story WA, grup-grup itu tawarkan. Nah, resiko terbesar kalau nggak laku kan dimakan sendiri. Ya. Nah, kalau dimakan sendiri kan ya sama aja kan, nggak rugi gitu. Nah, kalau laku, dapat di jackpot, wah laku ternyata. Stop 5 hari, 1 hari, 2 hari habis, kulaan lagi, ditambah volumenya sedikit-sedikit sesuai demand-nya pasar, permintaannya gimana. Itu yakin dari duit, karena perbedaan sayur itu dengan pasar tradisional, dengan pasar di tetangga kita atau bakul yang keliling, bakul efek itu, bisa 50%, bisa 100% keuntungannya. Sayur itu simple banget, modal 100-200 ribu jalan. Nggak laku juga nggak pakai resiko nemen, karena bisa dimakan sendiri, bisa dimasak sendiri gitu. Itu kalau yang sayur mungkin betul bisa pivot ke situ untuk kelas 100-200 ribuan. Gimana kalau yang mau usaha kelasnya yang modal 1 juta 2 juta gitu, 1-2 juta ya inilah kebutuhan pokok yang kayak telur gitu ya, yang modalnya butuh lebih besar, beras gitu sama rutinnya gitu. Ini saya beli beras untuk 1 bulan sekalian atau untuk 2 bulan sekalian. Beras itu tahannya berapa ya, 2 bulan tahan ya udah beli aja grosir jeda gitu. Saya jualan beras ini Pak ya gitu, beras mati, beras mati lah ya, beras hidup aja loh, beras mati dijual. Kalau nggak laku ya kan mati tuh Pak. Pangan dewe gak laku, makan sendiri enak kok, lezat gitu, beras mati. Tapi alhamdulillah ya lancar. Laku, ini ada pertanyaan dari suhu kita. Beliau menyimak Pak, tak muncul Pak ya. Tapi tidak muncul, akhirnya saya kopas. Pak Rosian ini yang tanya. Alhamdulillah ya Allah, yang tanya kok suhu besar kita ini. Mas Riko, gimana order reseller zaman corona ini? Ikut terpengaruhkah? Kapok jawaban. Selamat malam Bapak guru saya, Pak Rosihan, inspirasi saya juga. Kalau untuk tergantung produknya Pak, kalau saya Pak, kalau yang produk-produk ini saya tadi sempat diskusi dengan
Pak Alfian ya, rekan saya di Cekstop. Itu untuk Cekstop banyak yang berkurang drastis ya. Cuman apa itu di beberapa item barang yang sifatnya kayak hidroponik kayak gitu itu meningkat drastis. Jadi tergantung produknya kalau saya. Terus di ini di apa? Di jasa kirim yang mengakuisisi produk kue kacang ini malah lebih laris, Pak. Saya tidak alhamdulillah lebih laris, tapi bukan alhamdulillah ke penyakitnya ya, tapi alhamdulillah ini lebih laris gitu. Dari awal kita itu 1 bulan hanya 2-3 ton, sekarang hampir menembus 40 ton untuk kue kacang ini. Jadi 40.000 toples sebulan lah kira-kira gitu. Jadi truk ini bolak-balik nggak karuan ini, sampai kita pakai truk eksternal juga selain truknya yang kita sendiri. Jadi tergantung produknya. Reseller kalau jadi secara umum resellernya itu tetap sebenarnya. Posisi reseller tetap, ya toh. Posisi produsen tetap. Meskipun penyakit nggak penyakit tetap semua. Yang beda itu shiftingnya di produk. Kalau sekarang reseller ini masker, wah pasti laris manis. Apalagi kalau yang dari Bandung nih, saya dari Bandung kemarin saya lihat semua mesin jalan di Bandung. Semua mesin ini mesin yang konveksi. Kayak buat dikit. Bukan konveksi. Kalau di sini maskernya di cutting itu, Le, yang pakai cutting. Yang model apa ya? Dicantolin namanya. Scuba. Terus berkembang lagi. Kalau scuba polos itu yang jalan cuman mesin cuttingnya. Sama mesin jahit dikit. Sekarang mesin digital printing di Pagarsih namanya, jalan Pagarsih itu ada berapa puluh mesin, berapa ratus mesin jalan semua itu. Printing. Di sini ada bengose, enek sing rokokan, enek sing nyapo gitu di sini. Wah, gitu. Jadi dipakai gitu kelihatan asik gitu. Ya, kan, berarti malah geser ke tren ya. Masker. Jadi fashion masker jadi fashion, dari salah satu kayak porsinya kayak hijab. Jadi maksudnya dari sisi fashionnya lah itu kayak hijab, kayak topi gitu. Aksesoris sekarang. Aksesoris tapi wajib, keren toh. Aksesoris wajib, harus diterjuni. Itu ya. Gitu. Ya. Jadi jangan hanya polosan toh berarti ya, maskernya sudah. Iya dong. Tapi jangan disablon tuh ya. Kenapa Pak? Gak boleh ya? Sablon bahaya dihirup sama kita itu kan, sablon itu kan obatnya bahaya. Ya. Kalau yang digital printing itu ya saya belum tahu bahaya apa enggak, tapi karena poliflex ditempel, saya juga belum nyium baunya karena belum beli juga. Masker saya dari rumah 5 yaitu saya cuci terus, jadi nggak ganti-ganti. Gitu. Wah, Bandung ini malah menurut saya malah bergairah ini makanan kecilnya. Nah, saya lihat reseller ya kan, kebetulan baru kali ini saya langsung sidak kayak pejabat. Langsung ngobrol sama reseller yang emak-emak Bandung itu, wah ngeri banget. Kalau reseller di Bandung itu emak-emaknya ngeri banget. Terus jadi semangatnya, terus ngeyelnya, terus bayangin itu, Le, dia PO kue kacang. Saya kan bener ini. PO kue kacang ngumpulin PO sampai 500 toples. Semua yang PO sudah bayar di depan, sudah transfer duluan. Terus, Masya Allah. Nah, saya baru ketemu kali ini model begitu. Kalau model kita kan malah kirim dulu COD kan gitu, baru itu PO bayar lunas. Dan itu di resellerkan lagi, dijual lagi juga. Mereka juga PO lagi gitu. Wah, ini enak nih Bang. Duitnya ngumpul di mereka semua. Jadi kalau semangatnya, kalau rutinitasnya nggak berubah Pak, kalau menurut saya. Rutinitasnya nggak berubah. Reseller ya tetap reseller seperti itu. Tiap hari ya kerjanya posting gambarnya orang gitu. Kalau laku terus di PO gitu. Terus produsen ya produksi, terus produksi walaupun ganti produk paling dari hijab ke masker, dari apa ke apa gitu. Kalau saya pedagang kan, ya kalau pedagang ya tinggal cuma ganti dagangan aja gitu.
Ya, Dari ya, ya. kemarin dagang batik, terus dagang apa, dagang ayam. Dagang ayam ini sepi nih, karena peternak pada Dibagi-bagi. pusing, Iya, shock dibagi-bagi peternak, biasanya. ya Mm, peternak shock ini. mm. Shock beneran peternak, shock akhirnya ndak mau ternak, terus penetas kemarin juga kelimpungan, nggak bisa buang barang. Ada rekan kemarin yang 1 minggu rugi 100 juta, 200 juta seminggu gitu. Alhamdulillah yang Joper.id karena dengan strategi dari Bapak Habibie yang tepat ini terselamatkan. Jadi mungkin minusnya nggak banyak kemarin waktu, malah mungkin ada keuntungan ya mungkin karena kita data ya itu tadi internet hubungannya sama para internet marketing karena Mm. database-nya kuat itu terbisa malah bisa apa yang jadi tadinya itu racun jadi madu gitu. Hmm. Berbekal database yang kuat gitu. Karena selama jualan ini kan mengumpulkan data pelanggan memang benar-benar Iya, iya. dikumpulkan di maintenance gitu ya. Hmm. Jadi kalau Saya kok malah malah apa ya? Kemarin halo, putus. Halo, halo. terus Halo, masuk. suara, Kemarin suara. saya sempat waktu datang di Bandung awal-awal itu kan saya ditampung di tempatnya Om Riki. Om Riki itu kan jualan hijab kan, Jawab, pelanggannya kan risalnya juga banyak kan. ngeri itu. Oh, Terus banyak sekali. Saya yakin banyak mesinnya sekali dengan banyak. produksi segitu. Mm-mm. Nah, Terus terus Lesigit kan juga jualan senapan macam-macam itu kan juga banyak kan gitu. siapa Terus jualan jual senapan? hijab gitu. Dan jualan bedil sampean GSA. Ini Nah, ngomong malah roh eh malian. kalau kalau apa itu kita masing-masing kita sharing database mungkin enggak ya gitu. Terus Wah, kita klasifikasikan gitu. Jadi kita bikin bikin mafia database gitu. mm-mm. Kita kumpulkan database kita semua terus Mm. nanti apa yang bisa jadi dodolan bareng-bareng gitu dengan database itu untungnya dikumpulkan bersama tapi ribet banget pasti. Ya, Jadi perlu kompromi ya atau petong lah, petong halus lah. misal begini, misal contoh antara GSA sama ayam Jopper ya. Ayam Jopper itu pelanggannya kan peternak loh. Ada yang luar Mm. Jawa, ada yang Jawa gitu. Peternak itu kan rata-rata laki-laki. Mm. Laki-laki itu rata-rata ada yang punya, ya nggak rata-rata ya. Mungkin dari 10.000 ya, mungkin dari 10.000 ada 100-200 yang hobi senapan. Itu kan Mm. kalau di broadcast punya sampean ya oh, malah payu senapan. Jadi Masya Allah. pelanggannya GSA itu kan rata-rata cowok-cowok gitu yang hobi senapan ya. Wah kita ini punya punya celana ini, punya celana, punya kemeja, punya celana pendek, celana panjang, jaket ini yang fashionnya laki-laki. Mm. Ya kita tumpangin ke GSA-nya, nih saya punya dagangan ini sebar ke pelangganmu gitu. Itu Iya, barter ya, kayaknya barter sih database. perlu dicoba deh. Benar, Layak benar dicoba ini. enggak? Itu. Layak lah. Tapi Oh, harus sudah. didiskusikan terus. Mm. Kamu punya pelanggan apa gitu kan gitu akhirnya. Kue duwe Mm. apa? Nah, saya sekarang punya emak-emak nih sebandung nih. Ini Mm. saya mau ngobrol sama Om Riki nih. Om Riki kan punya produk skincare baru, produk kecantikan dan lain-lain yang herbal-herbal yang cewek-cewek yang pakai kan. Ini saya punya emak-emak banyak nih cantik-cantik nih. Mm. Jadi bisa nih saya cari produk kecantikan buat mereka gitu. Karena 99% ini cewek yang masuk di produk kue kacang ini. Walaupun database-nya baru 3 bulan, paling baru 2.000-an. Mm. Tapi kalau sudah jalan lama ya tambah gede lagi. Ya, Sharing-sharing gitu semuanya mungkin nggak nih? benar sekali. Jadi bisa dicoba ini ya, luar biasa. Hmm. Jadi teman-teman yang sudah jualan kan dari dulu, misal sudah 5 tahun ini kan sudah Hmm. ngumpulin banyak kontak Hmm. ya, kontak Sayang kalau dibuang itu. benar. Tinggal Sayang tawari kalau tidak saja. diminta. Hmm. Kalau produk kita selama ini karena COVID tidak laku, mungkin mereka butuhnya apa, tinggal kita Hmm. tawarin. Nah, ini kemarin ada Disediain. dari beberapa teman itu ya, punya database jualan tanaman gitu ya, tanaman. Kemudian saat COVID ini datang, jualan jahe, dibelas ke database-nya ya laku juga, karena Iya. memang butuhnya. Walaupun tidak Hmm. sesuai dengan kata kuncinya atau tema
kategorinya. Tapi orang-orang sekarang butuh apa gitu. Nyerempet. Oke. Terus lanjut materinya tadi. Gini, Apalagi tipsnya? yang saya pengen cerita lagi, kalau saya nggak ada materi sih, coba cerita pengalaman pribadi ya. Ya, Jadi tipsnya. saya mengamati tren bisnis saat ini, kayak pengamat sosial. Tren bisnis saat ini itu kan karena orang di lockdown, karena orang dibatasi geraknya, ya kan, otomatis pasti tingkat dia berada di rumah meningkat. Absensinya dia di rumah, aktivitasnya dia meningkat di rumah gitu. Jadi yang akan laku itu bisnis yang ada di dalam perumahan. Di dalam rumah. Di dalam perumahan itu akan mudah mengembangkan bisnis. Ya saya ngambil contoh lagi di kue kacang itu juga. Mereka jualannya cuma ke tetangga-tetangga tok gitu. Jadi orang malas keluar gitu. Yang laku cuma sekitar sini. Karena saat malas keluarnya ada dua sebab. Contoh makan ya, kita makanan gitu. Saya tanya omsetnya, ini saya sekarang ini di perumahan Margahayu Raya. Perumahan yang mungkin salah satu paling tua di Bandung kalau nggak salah di Margahayu Raya. Ini perumahannya gede banget, Saturnus, Uranus, dan pokoknya Jupiter, macam-macam gitu. Ada penjual di setiap titik-titik tertentu, itu ada tingkat keramaian yang ada penjual makanan dan lain-lain. Saya tanya, omsetnya naik nggak? Ini beberapa naik. Gitu. Terus, begitu keluar perumahan, kayak di Jalan Soekarno-Hatta itu ada Ampera yang mau makan gede-gede, semuanya kan nggak boleh buka. Benar. Nah, jadi toko-toko pun gitu, toko kelontong itu, Alfamart aja sekarang omsetnya kan turun yang agak keluar gitu, yang di dalam perumahan omsetnya naik. Jadi orang cenderung membeli barang yang ada di dekatnya intinya gitu. Jadi siapa yang bisa masukin barang itu di titik-titik pemukiman itu mungkin akan tertolong omsetnya. Saya ngambil contoh di kue kacang lagi. Saya mikir keras sebenarnya. Ya alhamdulillah ini laku ya, tapi saya heran laku ini kenapa sih kok laku gitu. Nek bisa laris tapi nggak tahu sebabnya kan rada fales sebenarnya menurut saya. Ya, agak fales nih. Aku payu tapi raruh sebabnya. Gitu. Siapa yang bisa masukin barang itu di titik-titik pemukiman itu mungkin akan double. Terus double. Nah, jadi akhirnya saya menyimpulkan seperti itu. Oh, ini karena sistem pengiriman kita itu kan langsung direct ke para reseller. Dan reseller itu kan bermukim di pemukiman-pemukiman gitu. Mereka jualan ya sama tetangga-tetangganya sendiri gitu. Jadi saya bisa membawa kue kacang ini dari Jember sampai ke titik-titik di mana barang itu memang akan dikonsumsi di situ. Titik-titik pemukiman gitu. Jadi larisnya karena itu. Jadi dan kebetulan kue kacang ini menurut saya pribadi juga enak gitu. Jadi orang ketagihan gitu. Oh, makan ini terus. Mereka mulai begini gitu kan, saya anak saya alhamdulillah Mas gitu. Kenapa teh anak saya sekarang nggak makan ciki lagi gitu, nggak makan micin lagi. Sekarang sukanya sama kue kacang. Ini alami ya Mas? Iya Bu, alami. Jadi karena orang tuanya suka, anaknya juga suka, akhirnya kuenya ini laris. Oh, berarti begitu. Nah, kalau penetrasinya itu ya pakai sosial media teman-teman itu kayaknya. Kalau kita nggak memasarkan sendiri. Yang memasarkan kebanyakan teman-teman marketing eksternal itu. Ya, salah satunya tadi yang ngajak buka puasa itu. Kemarin sudah dibedah sama Mas Habibie kemarin webinar. Bagi teman-teman yang ketinggalan, kemarin studi kasusnya pakai kue kacang. Mbah Geni, wingi kemarin. Iya. Oh iya. Terus, lanjut Pak. Nah itu jadi mungkin dari teman-teman, ayo kita ini ide ya. Ayo kita beradu ide, kita berlomba-lomba beride yang kira-kira begini, barang apa yang bisa dikirim, bisa laku dan dibutuhkan masyarakat saat ini yang hampir rutin gitu. Tidak usah terlalu pokok, nggak apa-apa. Contohnya kue kacang ini bukan kebutuhan pokok sebenarnya, tapi omsetnya gede. Ini bukan karena lebaran gitu. Saya yakin 100% ini bukan karena lebaran. Karena orang diem di rumah pengen cemilan gitu. Benar.
Anak-anak makanya semuanya di rumah, anak-anak. Nggak ada anak sekolah ini saat ini. Semua butuh ya, cemilan gitu. ya. Daripada mereka dolan-dolan nggak keruan keluar-keluar atau kenapa kan rame di rumah bete kan kasih cemilan. Anak-anak kasih cemilan kan anteng gitu, cenderung anteng gitu. Sambil belajar, sambil nyemil gitu. Jadi alhamdulillah ini sekolah mudah-mudahan jangan masuk dulu ini. Kalau masuk omset mungkin berkurang. Ya, Bapak jalan di kantin sekolah, no, pindah sana. Hmm. Nah, kita Terus bentar ya. Terus, ya terus. siap. Nah, ada satu lagi nih. Terus Hmm. untuk operasional itu teman-teman nggak usah bingung. Dua platform besar yang Grab sama Gojek itu sudah menciptakan sebuah ekosistem pengiriman yang maha dahsyat, yang super dahsyat dan keren. Jadi kita itu pengiriman bisa nggak usah lah kirim-kirim sendiri keluar-keluar. Fokus saja sama marketingnya, sama operasionalnya gitu. Bikin apa gudang-gudang center-center gitu, mau kirim kemana-kemana, gunakan teman-teman ojol aja gitu. Mau offline mau online nggak masalah. Tawarin aja mereka, oh per titik sekian, per anu sekian itu mau kok gitu. Dan karena teman-teman sekarang kan yang terutama yang motor itu kan lagi sangat susah ini. Beberapa kemarin yang ketemu sudah sangat depresi ya, menurut saya sudah sangat depresi. Saya ada tiga ojol yang bantu kita di Bandung ini, baru 3 karena barangnya telat, nggak banyak. Ini baru 3 ojol itu kemarin cerita, kemarin sudah stres berat, depresi, mas saya sudah hampir nekat ngapain katanya gitu. Oh wah jangan mas gitu. Karena memang sehari cuma bawa uang 5.000, 10.000, 20.000 gitu. Sedangkan susu anak sehari bisa 30.000, 40.000, belum makan, belum ini, belum bensin, belum ini gitu. Wah ini oh iya ya. Nah ya teman-teman yang punya bisnis bisa lah, bukannya kita fokus ke ojolnya atau gimana ya. Memang ini simbiosisme saling menguntungkan. Ojol itu sudah sangat teredukasi loh teman-teman untuk ngirim barang, pelayanan customer standarnya Gojek, standarnya Grab, standar bagus loh itu. Jadi kita nggak perlu edukasi lagi, sudah biasa pakai map, nggak mungkin keblasok. Nah itu kita pakai jasa mereka itu, wah keren banget itu. Pengiriman kita lancar banget kemarin, dibantu 3 orang itu, motor semua. Jadi saya sempat takut juga sih kemarin. Karena nanti kalau ketahuan Pak Menteri Nadiem Makarim, nanti saya, wah anak buah saya disiksa ini sama Riko, suruh ngirim kue kacang. Gitu. Oke. Ada, siap. Ada pertanyaannya. Nanti ini ada beberapa yang masuk, teman-teman. Ini nggak terasa sudah 1 jam lebih loh ini. Nggak apa-apa, bebas sampai pagi. Nyangking kopi ya, Dir, Kak. Oh, siap. Pergi ya pakai masker dan sarung tangan ya, Kak. Siap. Nah. Siap. Mas Husian, mantap. Ini ada tanya lagi Mas Arli tadi. Nanya lagi, sudah berapa kali jatuh bangun dalam usaha? Jatuh bangun, jatuh terus apa jatuh terus menerus? Mas Arli ini boleh tahu dari mana? Kenal ya, Mas Arli? Nggak kenal. Ini Mas Arli yang mana ini ya? Saya Ya. pernah punya teman namanya Mas Arli. Sudah berapa kali jatuh bangun? Kalau yang parah saya sekali sih. Kalau yang nggak parah ya beberapa kali. Cuma berapa kali jatuh bangun ya. Yang parah sekali sih waktu batik dulu, saya usaha batik dulu. Jadi sampai 0 sampai minus terus ya akhirnya bisa plus lagi. Wes Kak. Iyalah, cuma gitu tak berapa kali ya sekali ya, yang parah sekali. Pertanyaannya juga yang nggak parah. Tolong diceritakan Mas pengalamannya saat jatuh gitu ya. Ini berapa kali ya? 2 kali jawabannya. Oke, terus lanjut. Kolida Fatimah Azahraini hadir. Masya Allah. Terus apa lagi nih? Nur Hamim. Nyimak Om. Nah, ini ada lagi Mas Bambang ini. Bambang Anto Ariwibowo ini tidak muncul komennya di sini.
Pak Riko, Pak Lek Abu Mirza Kuangen, nah, gitu. Di Facebook, nggak muncul di sini. Ini pertanyaan dari Suhu. Produk keripik-keripikan gimana, Lek? Apa sudah di riset? Nah, ini pertanyaan ala IM. Meskipun saya anggota IM Kediri, tapi saya nggak gitu-gitu amat. Nggak pernah riset-risetan. Mungkin itu riset, tapi bagi saya bukan riset. Contoh begini, kue kacang. Ini contohnya kan kue kacang lagi nih, sekalian promosi. Biar terdengar terus di telinga teman-teman, kue kacang, kue kacang, kue kacang gitu. Terus beli. Kue kacang, kue kacang, kue kacang. Nah, ini kalau contoh kue kacang itu adalah ceritanya sebelum tahun baru, saya jalan-jalan sama anak saya yang di Bandung, sama istri yang di Blitar, itu jalan-jalan ke Jember gitu, ke pantai, kemana, sekitar 1 mingguan. Waktu mau pulang itu pengen oleh-oleh yang murah meriah, akhirnya beli kue kacang. Pas beli kue kacang malah ketemu sama pabriknya. Terus saya kan nggak main riset-risetan waktu itu, cuma lihat di Facebook Marketplace sekilas. Terus saya kayaknya laku nih, kalau saya mainnya feeling lah gitu. Ini kayaknya laku nih. Kayaknya laku dari apa? Parameter saya menganggap barang itu bisa laku, memprediksi itu laku atau enggak, itu dari harga, rasa, sama kira-kira kalau saya beli ini mahal apa murah gitu. Apa itu terjangkau enggak sama orang gitu. Dari itu aja gitu. Kue kacang itu disimpulkan, wah ini laku nih gitu. Perkiraan saya, rasanya enak, harganya murah, terus kemasannya juga lumayan. Itu murah laku ini. Langsung beli 2 bal, bawa ke rumah, terus dicoba dipasarkan, lah laku gitu. Sama keripik-keripikan itu bukan masalah keripik atau apanya. Kalau saya makanan itu semua bukan namanya. Tapi coba dimakan, coba dilihat, apa itu kira-kira orang beli ini bakal beli lagi enggak ya gitu, kemahalan enggak ya, karena ada 2 versi penjual makanan. Satu yang versi konvensional yang apa ya, tidak begitu brandingan lah gitu, produknya juga murah meriah gitu, yang penting quantity. Sama yang memoles suatu produk, tahu maksudnya mungkin ya, sebenarnya isinya sidik regane larang. Kalau saya bukan aliran itu, saya aliran konvensional. Karena apa? Kalau sidik regane larang bagi saya itu rugi saya. Karena apa? Nanti serapannya bahan baku kurang, sedangkan bahan baku kita lokal semua. Taruh saya bikin kue kacang, kalau tak bikin tak manis-manisin gitu bisa aja sih 100 gram dijual 10.000 gitu. Tapi enggak, ini 1 kilo dijualnya cuma 25.000, 30.000 gitu. Murah sekali. Keripik juga sama. Kalau menurut saya yang bakal laku dan bertahan itu yang modal yang konvensional, yang oke-okean gitu, enak oke gitu. Ojo sidik enak larang gitu. Itu bergantung banget sama brand nanti. Kita memang wajib punya brand ya, tapi jangan bergantung sama brand gitu. Kalau kita ngejarnya brand terus, kapan arepe profit gitu. Iya. Kalau aliran saya aliran yang ini, yang oke-okean, oke enak lah gitu. Ya oke, ya murah, ya enak gitu. Terus akhirnya kuantitinya gede. Terus akhirnya serapannya bahan baku gede, serapannya pekerja gede gitu. Akhirnya efek sosial, efek kesananya, efek sosial atau efek apanya ke masyarakat itu lebih gede gitu. Ya. Jadi kalau gua begitu. Dipikirkan banyak sudut pandang. Ini efeknya ke mana-mana nanti. Nah, keripik-keripikan, ayo coba keripik-keripikan bukan keripiknya, bukan apa, coba ya minimal enak, terus cukup murah ya kan, ya komponennya diusahakan banyak yang lokal. Kalau keripik saya yakin lokal, itu pasti laku. Semua cemilan yang bertipikal sama dengan kue kacang ini saya yakin laku. Dicoba aja, langsung aja jual jebret itu. Lihat HPP-nya berapa, taruh gini, rumusnya maksimal 3 kali HPP lah. Itu saya yakin masih masuk. Katakanlah HP 10.000 ya, tole maksimal eceran 30.000. Berarti resellernya 20.000 atau HPP plus 20% gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita ngambil keuntungan yang model begini nih, HPP resellernya kuwi 200%, 100% ya mate. Aku gak
nggak yakin itu akan bisa bertahan. Kalau nggak dikuatin branding terus, nggak dikuatin promosi terus, nggak yakin bisa bertahan. Jadi kalau misalkan mau bikin keripik ya keripik sing enak, terus rego bakulane ya HPP plus 20%, ngono aja HPP plus 100%, 200%, ngono waduh. Nggak main nah aku. Siap. Oke. Enak, murah. Enak, murah. Itu efeknya kalau laris nanti wah nolong banyak orang. Ini Mbak Feli ini. Enak, murah, tapi lo waris entah. Laris batinnya juga nggak sedikit gitu. Kue kacang ini lumayan juga hidupin ekspedisi, hidupin ini macam-macam. Batinnya piro ibadine? Sekarang lumayan loh. Sopirnya aja tidurnya di hotel. Masya. Sopir ini saya kan sopir ekspedisi di kue kacang ini, tidurnya di hotel gitu, di apartemen. Hotel sepi malah. Murah. Hotel itu sebulan cuma 1,5 juta di sini. Sebulan 1,5 juta? Work from home di hotel ya kan ya, enak. Tapi saya nggak tinggal di hotel terus sih, kadang di gudang, beralaskan kardus awal-awal malahan. Nggak di istri yang ketiga gitu. Amin. Ditonton kok. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Ini hampir 1,5 jam ini kayaknya ya. Mungkin dilanjut lagi Pak. Kurang sedikit ini tadi. Saran-sarannya. Saran-saran tadi. Saran apa? Ya. Cerita apa lagi ya? Apalagi yang Bapak lakukan saja. Yang Bapak lakukan. Ya diringkas saja tadi kan katanya terutama yang ini corona ada, pokoknya action. Nah, itu ringkasannya gitu. Kita itu siapa gitu, perusahaan gede ya enggak gitu. Kalau ya kelasnya saya loh ya, kelas saya startup kita lah gitu. Pokoknya yang omsetnya masih di bawah 1 M sebulan itu nggak usah mikir corona. Ya, jualannya soalnya. Yang bisa dijual. Apalagi bukan titelnya nggak ada DR, PhD, DDR, SMI, MI, MM dan sebagainya itu nggak bisa mikir corona. Tapi tetap jaga-jaga. Ya, kalau virusnya jangan dipikir, tapi mengamankan diri kita aja. Kita amankan diri kita itu seaman mungkin gitu. Jadi yang penting kan nggak kontak sama orang. Ya terus terang saya kalau nggak siap tapi jangan ditiru. Harus benar-benar hati-hati karena ini bukan sesuatu yang main-main juga penyakitnya. Saya mungkin sejak corona ada ya mungkin sejak Januari sampai sekarang aktivitas saya nggak turun sama sekali, mobilitasnya tetap terus. Cuma kalau di sekarang ini ya kadang-kadang berantem sama petugas yang jaga PSBB gitu, el-elan dikit gitu. Nggak boleh masuk wilayah gitu. Nggak, ya mungkin mau terlanjur keluar mau masuk lagi kan susah. Lah Pak, rumahnya saya di sana, saya Surabaya, KTP-nya mana? Iya tak KTP-nya Jawanya. Ini memang orang Jawa Pak saya teh. Nah, tapi saya habitat lami di Bandung. Ya, sedikit belajar bahasa Bandung akhirnya boleh masuk Bandung. Oh, beneran tinggal di sana bener Pak gitu. Nyaan lah gitu. Nah, akhirnya boleh masuk. Tiap hari gitu. Kalau keluar tapi sekarang sih berhubung sudah ada abang-abang Gojek, kita nggak ngirim-ngirim kan, saya nggak bantuin ngirim. Ya sudah. Cicing aja di gudang, diem di gudang lihat teman-teman Gojek tiap hari atraksi bawa itu kue kacang. Jadi yang penting aman lah, kita yang penting aman, jangan sembrono, tapi juga jangan sembrono, tapi ojo terlalu wedi, jangan terlalu takut gitu mau keluar. Saya tadi lihat statusnya di FB Om Sandy Marlen gitu. Dia ngempet berapa hari entah itu di rumah gitu. Kirain orang-orang juga begitu. Begitu dia keluar, dia tadi ya ngomongnya ternyata anjir gitu komennya. Lah kenapa Om? Tiba-tiba di luar itu rame. Aku terlanjur mengekang diri di rumah, ternyata di luar sama kayak biasanya kayak nggak ada apa-apa. Memang ada apa? Nggak ada apa-apa.
Ya corona, ya corona, tapi kan ya nggak harus gitu-gitu amat gitu. Ya. Orang orang pemimpin kita itu aja sekarang ini kan sudah mau melonggarkan kan. Idola baru saya itu Pak Jokowi sama Pak LBP itu kan sudah mau melonggarkan, ya udah kita ikutin aja. Idola saya itu udah dilonggarkan, ini kok boleh kemana-mana. Yang penting itu selalu jaga ini. Karena kalau kita di gini terus mati loh ini, maksudnya makin bahaya situasinya, justru makin bahaya gitu kalau kita dibatasin banget gitu. Yang benar kita, yang benar ya sekarang ini nggak terlalu dibatasin, tapi apa itu longgar tapi aman gitu. Gimana caranya itu longgar tapi aman? Iya, iya. Tapi di Kediri ini malam mulai jalan tertentu ditutup ini, habis terawih ini sudah ditutup. Ya kalau masalah itu sih wajar. Ya memang harus begitu, kalau enggak orang enggak, kayak warung-warung yang biasa buat ngopi-ngopi itu ya bener ditutup dulu. Cuman kalau warung makan yang warung makan yang memang menyediakan makanan untuk pekerja, taruh ya gitu, warung Tegal gitu-gitu dilonggarin kok. Di Bandung ini yang bebas itu 2, warung Tegal sama warung Padang. Yang kecil-kecil tapi bukan yang besar, yang branding, yang masih personal, bukan yang punya brand gede kayak Sederhana gitu, itu enggak. Warung Tegal sama itu sedikit bebas. Sini termasuk aparatnya bijaksana. Karena apa? Itu tempat makannya orang-orang kelas pinggiran kayak saya gitu. Jadi makan yang ngirit-ngirit, yang makan 11.000, 12.000, 10.000 gitu-gitu gitu. Kalau itu ditutup, wah, maam neng makan di mana kita? Istri nggak di sini, nggak ada yang masakin gitu. Warung Padang ditutup, warung Tegal ditutup kan. Jadi tiap hari saya jadwal, hari ini Padang, besok Tegal, Padang, Tegal gitu. Sahur Padang, buka Tegal, buka Padang, sahur Tegal gitu. Jauh-jauh dari Tegal, Padang. Kasihan ya Bapak ya. Nggak dimasakkan istri. Coba kalau ada istri. Iya itu. Terus Pak, ini kita sudah hampir di penghujung. Wah jangan toh. Piye iki 1,5 jam. Ini malam ganjil loh gini. Habis ini. Oh iya. Siap. Alhamdulillah ya Pak Kiki, alhamdulillah sudah pecah telur 85 toples. Wadah. Lah kok nggak lanjut lagi tuh? Nggak tahu, lockdown deh. Mungkin ini sudah di penghujung webinar. Silakan. Iya. Pesan-pesannya buat teman-teman biar strong, biar tetap semangat, biar tetap ikhtiar menghadapi masalah yang tidak pasti ini. Sebagai pedagang kita bagaimana? Monggo Pak, closing statement. Wes. Ya pokoknya untuk teman-teman ya serata ngelonjom lah gitu, agak cuek aja gitu masalah corona, masalah ini nggak usah dipikirin virusnya. Yang penting jaga keluarga, jaga diri kita baik-baik. Yang penting otaknya tetap terus jalan, tetap muter, kreativitasnya jangan berhenti, terus berpikir, terus mencari informasi-informasi, terus mencari perkembangan di luar yang bisa dilakukan di rumah lah. Buka OLX, buka Facebook Marketplace, yang lagi laku apa, yang hilaris apa gitu, cari terus saja. Mana-mana kesempatan, ayo terus gunakan kesempatan. Kalau ada ide, ada ada barang yang mungkin akan jadi booming, ya pokoknya jaga silaturahmi meskipun online seperti ini ya. Jaga silaturahmi juga dengan teman-teman, jadi dapat kabar-kabar baru apa itu langsung tahu gitu. Melaku apa sekarang, jalan apa sekarang, woi aku jalan ini, jualan kue kacang nih laris nih, kan langsung saya share teman-teman, itu ikut nggak, yo kamu punya database toh, yo bantuin gitu. Gitu. Ya pokoknya itu sama seperti hari-hari biasa lah gitu. Kita tetap jualan, kita tetap tetap jualan, tetap berkreasi, tetap produksi. Sekarang makanan laris nih, makanan frozen laris nih. Makanan frozen laris, ya bikin makanan frozen itu dari ayam yang ada di peternak kita. Ayam juga lagi murah nih. Jadi gunakan manfaat itu untuk berproduksi terus gitu. Yang jago bikin sambal ya bikin sambal. Pokoknya semua yang berhubungan dengan makanan dulu deh. Ya.
kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok, sambel. Itu yang kemarin dagang senapan aja sekarang dagang makanan. beras, Gimana kan beras kebuli. bener. Semua orang butuh makan, jualan beras nasi kebuli. Jahat itu, wis tuku sik dikebuli. Oke. Pokoknya gitu kan, gaspol pokoknya, jangan, ini hari biasa lah, tidak ada corona itu ya corona itu corona gitu, tapi aktivitas seperti biasa aja. Gitu. Bapak-bapak tetap semangat, bapak-bapak yang di rumah biar ibu-ibu dan anak-anak, bapaknya tetap bekerja. Jangan melok degem neng omah, mundak lemu nanti. Yeah. Lemu. Terus bergerak, do something, jual apa yang bisa dijual, kemudian divalidasi, pokoknya dites gitu ya, ada ini dites langsung laku. Tes aja, ada ide nggak usah harus langsung tes aja, kira-kira aman lah di kantong gitu, nggak jebolin tes gitu. Nggak payung dimakan sendiri. Lah saya kemarin beli oleh-oleh 2 bal, rencananya kan buat oleh-oleh, akhirnya yang buat oleh-oleh cuma 1 bal, yang 1 bal dijual. Ya, belanja buat seminggu ya, kayak tadi ya istilahnya apa, ide jualan sayur dan kebutuhan pokok ya, beli untuk seminggu tapi sampai rumah langsung jual, kalau habis 2 hari kan belanja lagi gitu. Memang bapak pasti ada kesempatan Mas. Bapak kan hobinya jualan ya, kabeh mbok dol Pak. Iya, susah ini. Iya, Masya Allah ya. Itu toh Pak, ada lagi Pak, kurang 1 menit. Udah gitu 1 menit ya, 1 menit ya sudah dihitung detikannya aja. Ya, oke. Sambil menutup, saya tak pengumuman dulu Masa nggak ada yang tanya lagi nih? Sudah malam Pak ini. Besok harus. Oke, siap. Ini nanti malam itikaf, sebagian teman kita sudah malam ganjil, ini tidak terasa kita sudah 20 siap. Hari puasa ya. Ini malam 21. Iya, betul. Tadi di Bandung saya lihat beberapa masjid mulai terbuka lebar. Ya, tanda-tanda kemenangan akan datang. Nanti malam ini semuanya ini sudah malam ini. Ya, ini saya pengumuman dulu Pak, sebentar Pak. Oke. Monggo, siap. Teman-teman, ini kan kita mengadakan webinar ini dalam rangka membantu juga masyarakat yang terdampak corona. Kita menggalang dana. Semoga webinar ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Silakan teman-teman dukung kegiatan ini untuk membantu berdonasi. Kita nanti akan salurkan ke rumah zakat. Dan acara ini disponsori didukung oleh beberapa komunitas ya. TDA Kediri, KPMI Kediri, kemudian Kadin Kediri, kemudian Internet Marketing Kediri. Banyak kan dari Kediri, tapi yang join banyak ini di luar Kediri juga. Oke, kita juga akan ketemu insya Allah besok. Besok materinya strategi jualan, meningkatkan jualan dengan foto produk. Pematerinya dari Madiun, Mas Haris misalnya, bagaimana kita mengoptimasi sebuah produk lewat bahasa media atau kontennya video, foto produk yang menarik. Akhirnya bisa membuat orang itu semakin tertarik dengan produk yang kita tawarkan lewat sosmed atau media online. Oke, itu pengumumannya. Terima kasih kepada pemateri kita, Mas Riko, yang sudah membersamai. Ini namanya Riko, tapi di situ ditulis tukang Maido, tidak tahu ini. Ini mungkin nama kerennya ya. Terima kasih. Nama panggung sudah berbagi malam ini. Terima kasih ide-idenya, nasihatnya. Saya banyak ilmu sekali. Dari pembicaraan ini banyak yang saya tangkap ya, saya pribadi. Mungkin teman-teman juga yang melihat ini juga merasakan begitu. Mudah-mudahan bisa terbantu juga. Walaupun obrolannya ringan ini, tapi insya Allah bermanfaat. Semoga bisnisnya Mas Riko barokah, Mas Riko. Kemudian bermanfaat bagi umat. Dan Mas Riko dan keluarga terjaga dari corona ini. Sehat selalu sampai akhir krisis ini. Saya doakan juga teman-teman yang mengikuti webinar ini, bisnisnya lancar, barokah, dan bagi umat. Dan teman-teman terjaga kesehatannya hingga corona ini berakhir, teman-teman tidak ada yang sakit ini ya. Semoga Allah juga segera mengangkat musibah ini dan menjadikan musibah ini sebagai penggugur dosa kita semua.
Amin. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Mari kita kencangkan sabuk ini di akhir-akhir pertandingan, teman-teman. Saya berpesan, ayo ditambahi lagi semangatnya. Ikhtiarnya ditambahi, bukan tambah melempem ya. Ini 10 hari terakhir ini ditambah Gaspol. gasnya. Gaspol, pantang kendor, wes apa yang bisa dilakukan. Paginya ikhtiar, malamnya ikhtiar, paginya ikhtiar lagi, malamnya ikhtiar lagi ya. Dunia akhirat aja sampai lupa juga ya. Oke? Terima kasih Pak Riko. Sama-sama, Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Saya sudah lama ini tidak berjumpa dengan Pak Riko. Bertahun-tahun ini ya katanya. Wes. Oke, semoga sampai Iya. ketemu lagi. Teman-teman, Iya. kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku host magang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.